Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial atau penjelasan tentang robot mesh solving menggunakan algoritma path planning. Nah, ini kemarin karena banyak yang DM saya dan juga WA. Nah, jadi di video ini saya buat ini tentang algoritmanya ya, penjelasannya secara garis besar. Nah, jadi sebelumnya kita kenalan dulu dengan yang namanya robot mesh solving. Nah, robot mesh solving ini adalah robot yang dia bisa mencari jalur tercepatnya untuk finish. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, biasanya robot mesh solving ini sering dipakai dalam perlombaan ya, perlombaan. Nah, jadi ibaratnya itu seperti ini analoginya. Misal kita ingin pergi ke suatu tempat gitu ya. Nah, kita tahu tujuannya kemana, nah cuma kita nggak tahu jalannya lewat mana aja. Nah, itu kan otomatis kita bakalan muter-muter tuh, nyasar-nyasar gitu ya. Nah, setelah kita tahu tempatnya, kalau misal suatu saat nanti pengen balik ke tempat tersebut, nah kita sudah tahu, sudah hafal gitu ya, tanpa perlu nyasar-nyasar lagi. Nah, jadi algoritma path planning di situ kita terapkan. Biar gimana caranya kalau ke sana lagi kita nggak nyasar gitu. Nah, jadi saya ambil contoh aja di sini. Biasanya kalau robot mesh solving itu lintasannya dalam perlombaan itu kotak-kotak ya, kotak-kotak. Nah, misal kita sekarang asumsikan lintasannya seperti ini aja. Nah, di sini start, kemudian di sini finish. Nah, jadi robot mesh solving ini nanti gimana caranya? Jadi robot ini kan nyari finishnya, nah cuma dia nggak tahu lewat jalur mana aja. Nah, otomatis si robot ini nanti bakalan menyusuri semua jalan yang ada di lintasan ini sampai ketemu finish. Nah, gitu. Nah, setelah ketemu finishnya, gimana caranya si robot ini nanti dari start langsung nyampe finish tanpa nyasar muter-muter lagi ke sini gitu ya. Nah, jadi path planning itu seperti itu, kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, sekarang dalam algoritma ini path planning sendiri ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu di sini saya tulis di sini ya, path planning. Nah, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi lintasan atau path. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi kita harus tahu dulu biasanya ada berapa macam tikungan sih, ada berapa model tikungan dalam mesh solving ini. Nah, kemarin setelah saya cari tahu, nah, jadi ada kurang lebih itu sekitar 8 macam atau 8 model tikungan dan gak ada lagi, cuma itu aja. Nah, jadi yang pertama itu seperti ini, tikungan ini, kemudian pertigaan seperti ini, perempatan, kemudian ada lagi begini, kemudian ini, terus gini. Nah, ini saya jelasin satu-satu ya. Nah, jadi dalam lintasan mesh solving itu sendiri nggak bakal ada model tikungan selain ini. Nah, jadi pasti macamnya ini aja. Nah, jadi ini yang pertama lintasan seperti ini, lintasan seperti ini ya. Ini belok. Nah, yang pertama kita udah identifikasi nih. Nah, langkah yang kedua kita tentukan, jadi di dalam robot mesh solving ini ada 2 rule, yaitu yang pertama left rule atau right rule. Nah, kita ini pilih, nggak bisa dipakai dua-duanya ya, jadi salah satu aja. Nah, misal umumnya yang sering dipakai di sini adalah left rule. Left rule. Nah, maksudnya apa? Jadi pergerakan robot ketika menyusuri lintasan atau path-nya diprioritaskan belok kiri ya. Nah, jadi misalkan robot startnya dari sini nih. Nah, kalau kita pakai left rule, otomatis dia nanti pergerakannya seperti ini. Nah, di sini ketemu tikungan percabangan, dia bakal belok kiri, jalan buntu, balik, belok kiri, kanan,
ini ke kiri, finish. Nah gitu ya, ini kalau left rule. Nah tapi kalau kita pilih right rule, kalau kita pilih right, di sini start, nyampe sini dia lurus, kanan, kanan, nah di sini lurus, balik, baru ke sini. Nah kita jadi paham ya di sini ya, kelihatan ya bedanya antara left rule atau right rule. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi kita pilih salah satu aja. Kalau dipakai dua-duanya nanti tabrakan, algoritmanya tabrakan. Jadi kita pakai satu. Oke, saya hapus. Jadi tahapan yang kedua kita tentukan, kita asumsikan ambil yang left rule ya, left rule. Nah, setelah itu kemudian langkah yang ketiga kita tentukan, setelah kita dapatkan identifikasinya ini, kemudian kita tetapkan rule-nya, left rule. Nah, langkah yang ketiga adalah kita tentukan jenis belokan dari model lintasan yang sudah kita identifikasi nih. Kita tentukan pergerakan robotnya. Nah, kita kan tadi udah sepakat ya ambil left rule ya. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat ketemu tikungan yang ke-8-8-nya ini, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita identifikasi juga. Nah, jadi misalkan ini untuk model pertama, nah, ini kan belok kiri ya, nggak ada lagi, udah otomatis mau nggak mau robotnya belok kiri. Nah, kalau seperti ini nggak ada tikungan ke kiri, adanya cuma lurus sama kanan. Karena kita pilih left rule, berarti prioritasnya lurus, straight. Kita tulis straight ya, L left, S straight. Nah, ini perempatan seperti ini, dia ada tikungan ke kiri, berarti otomatis ke kiri. Ini juga ke kiri. Oh, ini ada dua ya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang kurang nih? Oh, yang kurang begini. Nah, ini. Jadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini left. Ini juga left. Ini mau nggak mau dia right, belok kanan. Ini back, jalan buntu, putar balik. Nah, ini end, finish. Nah, jadi ada 4 variabel ini. Dari sini kita turunkan ada 4 variabel. Dari 8 model tikungan, jadi nanti ketemu 4 variabel. Nah, yaitu L, S, B, R. Nah, yang ini nggak usah dianggap ya, karena dia akhir N atau finish. Jadi cuma ada 4 ini. Nah, setelah kita identifikasi ini jenis ini itu jenis belokannya ya, dari 8 model tikungan tadi ketemu. Nah, ini jadi di sini ada 4L, 1, 2, 3, 4, 1 S, 1 R, 1 B, dan 1 finish. Nah, jadi langkah yang ketiga di sini adalah kita nah, ini tujuannya apa sih? Jadi ini sebenarnya tujuannya itu untuk ini ya, sebagai variabel. Jadi nanti ini tuh disimpan, variabel ini tuh nanti disimpan di setiap pad atau tikungan yang dilalui. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, setelah kita pilih left rule, di sini langkah yang ketiga adalah gimana caranya si robot ini, tadi kan udah sepakat pilih left rule ya. Nah, gimana caranya si robot ini bisa mengikuti ini left rule ini tadi. Nah, jadi kalau misalkan langkah yang saya tulis aja di sini, langkah ketiga, membuat pergerakan robot sesuai nomor 2. Nah, langkah yang ketiga adalah kita bikin sistem pergerakan robot mengikuti rule nomor 2 ini. Jadi gimana caranya si robot ini nanti belok kiri, prioritasnya ambil left rule ya, sesuai ini. Nah, di sini saya nggak akan membahas itu ya. Jadi untuk masalah yang langkah ketiga ini tergantung dari jumlah sensornya, kemudian juga model atau bentuk sensornya. Nah,
Saya asumsikan di sini kalian udah bisa ya. Nah ini kalau misalkan langkah yang ketiga ini kalian nggak bisa, otomatis yang keempat ke bawahnya nanti bakalan gagal. Nah, jadi percuma. Jadi di sini kalian harus benar-benar kalau misalkan ambil left rule, nah gimana caranya si robot ini pergerakannya harusnya prioritasnya ke kiri gitu ya. Nah gitu. Oke, setelah itu, nah kita misalkan udah nih, saya asumsikan kalian udah bisa melalui langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempat adalah menyimpan setiap tikungan yang dilalui. Nah, langkah yang keempat, nah jadi kan udah gerak berdasarkan ini tadi kita sepakat left rule. Nah, setiap tikungan itu nanti disimpan. Nah, yang disimpan apa? Nah, ini yang disimpan jadi nanti ini. Setiap tikungan kita akan menyimpan variabel-variabel. Jadi nanti secara garis besar ada 4 ya. Yang kita hitung, yang ini nggak usah dihitung ya. Jadi ada 4 secara garis besar. Nah, tujuannya kenapa ini disimpan? Nah, disimpan itu di sini tujuannya adalah apa ya? Kalau kita tadi asumsinya kita jalan-jalan ke suatu tempat disimpan di sini maksudnya diingat-ingat. Nah, kalau manusia itu ibaratnya diingat-ingat gitu ya. Nah, untuk di konteks robot ini kita simpan sebagai pengingat jalan atau jalur atau path mana aja yang udah dilalui. Nah, dan ini nyimpannya itu harus berurutan ya. Nyimpannya itu nanti harus berurutan, nggak bisa acak. Jadi setiap ketemu tikungan, perempatan atau pertigaan, setiap ketemu belokan, robot ini harus wajib menyimpan. Nah, berdasarkan variabel ini. Nah, tadi udah kita sepakati variabelnya ini aja untuk jenis tikungan ini, ke-8 ini. Variabelnya ini mewakili ya. Nah, disimpan. Nah, cara menyimpannya gimana? Nah, kalau itu saya kasih ininya aja ya. Cara menyimpannya itu kita bikin variabel array gitu ya. Nah, variabel array di mana nanti dengan menggunakan array ini kita bisa tahu jumlah tikungan yang dilalui mulai dari start sampai finish. Nah, di sini saya nggak akan bahas gimana cara bikin programnya ya. Nah, itu nanti mungkin next time lah. Di sini saya jelaskan tentang cara garis besar ini algoritma path planning-nya. Nah, untuk menyimpannya kalian bisa gunakan array ya, bikin variabel array. Nah, di mana variabel array ini nanti mewakili isinya ini. Nah, dan dengan menggunakan array ini nanti jadi dia di counter ya nanti ya, di counter setiap ketemu tikungan di counter. Jadi array-nya itu nambah terus gitu, nambah terus sampai ketemu finish. Jadi setiap tikungan itu nanti variabelnya di counter terus, counter plus gitu ya. Jadi di counter sampai ketemu finish. Nah, setelah ketemu finish otomatis nanti robot ini bakalan tahu ada berapa tikungan mulai dari start sampai finish dengan isi di dalam array-nya itu ini. Nah, jadi misalkan ini ya, ini sekarang kita ambil contoh aja dari lintasan ini. Nah, startnya kan dari sini. Nah, jadi sebenarnya jadi robot solving ini nggak bisa langsung ini ya, dari start tiba-tiba langsung finish gitu ya. Jadi ada tahapan di mana di situ kalau saya menyebutnya scanning path gitu ya. Nah, scanning path ini di sini dia melalui semua jalur sesuai rule ini tadi. Nah, di sini jadi tuh nggak semua lintasan atau tikungan dilalui robot waktu proses scanning path. Nah, jadi contohnya di sini, kalau misalkan kita ambil left rule, nah ini kan robot dari sini nih, kita ambil left, otomatis dia ke kiri kan. Nah, ke kiri ini udah ketemu finish, udah selesai. Berarti yang ini dia nggak bakal kelewat. Kita don't care kalau ambil left rule. Nah, jadi scanning path di sini bukan berarti semua lintasan atau jalur bakal dilalui robot. Nah, itu sesuai ini tadi, sesuai rule yang kita buat, ambil left atau right gitu ya. Nah, itu
proses seperti itu saya sebut sebagai scanning pad gitu ya. Scanning pad. Nah, sekarang kita di sini kita kalkulasi ya, kita asumsikan di sini robotnya dari sini start, kita ambil left rule ya. Di sini ketemu left, nah kita tulis nih. Nah ini tikungan pertama left. Nah, kemudian di sini balik dia B, back seperti ini dia modelnya B. Kemudian di sini dia right, maaf dia left ya, tikungannya model seperti ini. Dia left, di sini left, left. Kemudian di sini dia kanan, right. Kemudian ke sini dia kanan lagi, right. Kemudian di sini dia left, dia dapat tikungan seperti ini, left. Sampai sini finish. Asumsinya NA. Nah, jadi ini proses scanning pad. Nah, tentunya ini itu didapat kalau langkah yang nomor 3 ini udah oke. Nah, kalau misalkan tanpa error ya, di sini maksudnya kalau misalkan error, otomatis ini akan berbeda. Nah, maka dari itu tadi saya katakan kalau misalkan kalian gagal di langkah yang ketiga ini, otomatis yang proses-proses berikutnya fail. Nah, maka dari itu di sini kalian harus benar-benar pastikan pergerakan mouse scanning pad itu udah sesuai ya, sesuai dengan ini tadi identifikasi yang kita lakukan. Oke, balik ke sini lagi. Nah, ini udah dapat ya sampai sini. Ya N. Nah, langkah yang ini ya. Ini kan langkah yang keempat ya, menyimpan setiap tikungan yang dilalui. Nah, kita dapat padnya ini start sampai finish. Nah, langkah yang kelima di sini baru menyederhanakan ini. Nah, ini logika pad planningnya di sini. Menyederhanakan pad. Nah, menyederhanakannya di sini gimana? Nah, jadi di sini nanti di langkah kelima ini kita bakalan mengidentifikasi lagi jalur-jalur yang bisa kita sederhanakan. Tidak semua jalur bisa kita sederhanakan ya. Nah, jadi nanti di langkah kelima ini kita bakalan pakai metode substitusi eliminasi gitu ya. Nah, apa yang dieliminasi? Yang dieliminasi itu adalah pad-pad yang ini kita substitusi dengan variabel baru nanti. Nah, jadi di sini mana ya? Nah, cara menyederhanakannya itu seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengidentifikasi lintasan lagi yang bisa kita sederhanakan. Nah, jadi di sini tadi ini ya contohnya pergerakannya dengan left rule. Nah, harusnya kan kalau kita pakai pad planning di sini nanti harusnya ketika robot start nyampe tikungan di sini dia lurus aja kan. Nah, lurus aja tuh. Nggak perlu belok kiri, putar balik terus belok kiri lagi. Soalnya di sini buntu, jadi ngapain lewat sini? Jadi logikanya gitu. Jadi kalau ketemu pertigaan seperti ini, otomatis dia lurus, gitu ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan identifikasi baru. Jadi saya tulis di atas ini ya. Jadi kalau si robot ketemu lintasan dengan model LBL itu ini ya, left, back, left. Nah, dia akan menjadi variabel baru. Di sini kita sepakati tadi bakalan lurus. Nah, lurus tuh variabelnya tadi ini ya, straight. Nah, jadi ini yang dimaksud eliminasi dan substitusi. Nah, jadi kita akan menghilangkan variabel-variabel yang bisa dihilangkan dan mengganti dengan variabel baru. Kita substitusi dengan variabel baru. Seperti itu. Nah, kemudian apakah hanya ini aja? Nah, ini karena kebetulan lintasannya seperti ini sederhana. Nah, sebenarnya nggak cuma ini aja. Jadi ada lagi tuh kalau misalkan kalau yang ini kan kasusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini tuh LBL jadinya S tadi ya. Nah, kemudian ada karena ini kasus yang ini. Misalkan kalau kita dapatkan
lintasan seperti ini. Nah, ini kan kita kan tadi ambil left rule. Left rule otomatis dia straight S dulu, kemudian di sini back, balik, kemudian sini ke kiri ya, ke kiri. Nah, untuk yang model seperti ini itu, misal kalau di sini tuh, misal di sini kita tambahin deh, di sini ya. Nah, ini kan jadinya sama seperti ini. Nah, dia kita ambil pakai left rule kan, straight, back, left. Nah, SBL. Nah, ini nanti dengan path planning disederhanakan gimana caranya kalau ketemu model seperti ini, yaitu SBL, disubstitusi menjadi ini ke kanan ya, right. Nah, gitu. Nah, jadi nanti kalau ketemu SBL, dia harus dieliminasi dan diganti dengan variabel baru yaitu R. Nah, jadi ini proses identifikasinya gitu ya. Oke, ini sekarang saya hapus saja ya. Udah. Nah, jadi tahap yang kelima seperti itu, menyederhanakan path. Nah, di sini rahasianya adalah di sini yang paling penting, proses penyederhanaan path ini. Gimana caranya kita mengganti seperti ini? Nah, kalau saya kemarin itu jadi algoritmanya itu seperti ini. Nah, ini mana yang mau dihapus? Ini saya hapus dulu ya sementara ya. Nomor 5 tadi, menyederhanakan path. Nah, jadi sekali lagi di tahapan yang kelima ini kita melakukan proses identifikasi lagi untuk lintasan path apa saja yang bisa kita eliminasi dan kemudian kita substitusi. Nah, jadi di sini kalau saya rangkum kita bakalan dapat, saya hapus dulu ya. Nah, kita bakalan dapat model seperti ini. Ini yang ini tadi kan LBL nanti bakalan jadi S, kemudian untuk seperti ini SBL bakalan jadi R. Nah, kemudian kalau misalkan, nah, ini saya hapus lagi ya, karena ini tadi kita nggak pakai. Nah, kemudian di kasus lain di seperti ini, contohnya ini kan LBS. Nah, ini LBS ini berarti nanti R juga. Nah, kemudian ada lagi contoh yang ini, misalkan ini di sini kan LBR. Nah, LBR itu berarti di sini back, jalan buntu, karena di jalan buntu. Kemudian yang di sini juga sama, ini RBL juga back, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah diidentifikasi ada 5 ini ya, 5 path atau 5 pola yang nantinya kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi. Nah, tentunya ini khusus untuk yang ini ya, yang left rule ini tadi. Nah, tentunya kalau misalkan kita pakai right rule, ininya akan berbeda lagi. Nah, sekarang caranya gimana untuk menyederhanakannya? Nah, di sini kalau kita lihat ada keunikan ya di pola path yang akan kita hilangkan atau eliminasi ini, ada keunikan. Nah, di tengah-tengah ini nilainya B semua. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau diperhatikan nilainya di tengah itu mesti dia akan kedapatan variabel B. Nah,
sebenarnya di sini terserah kalian ya polanya untuk sistem eliminasi substitusinya gimana. Nah, kalau saya kemarin itu untuk proses eliminasi substitusinya saya pakai algoritma ini. Jadi saya asumsikan tiap variabel ini SLRB ini seperti ini, membentuk pola sudut. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi misal gini ya. Misal ini, nah ini robot ke arah sana ya, robotnya ada di sini, mau ke arah sana. Nah, ini kan ada perempatan, ini kan di sini ada belokan kiri, kanan, lurus, balik. Nah, jadi kemarin itu saya asumsikan seperti ini. Untuk R, ini kan kalau ke sini R, ke sini R, kalau ke sini left, kalau ke sini dia S, gitu ya, straight. Nah, jadi saya asumsikan gini. Ketika untuk variabel R, saya anggap ini kalau kita hubungkan dengan sudut, dia membentuk derajat 90 ya. Ya. Nah, untuk R itu membentuk derajat 90. Nah, jadi di sini nanti saya buat R dengan 90. Nah, kemudian untuk S, kalau S itu kan lurus, robot dari sini ke sana berarti membentuk derajat 0. Karena dia nggak berubah arahnya ya. Oh, di sini posisi robot tetap begini. Kalau yang R tadi kan dari gini. Nah, jadi perpindahannya itu 90 derajat. Nah, saya asumsinya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang L, ini dia robot mulai dari sini menghadap ke sini, itu berarti kan gini. Kalau ini tadi R90 berarti kan dia muter gini. Nah, gini kan berarti membentuk sudut 270. Jadi kalau L bukan ngitungnya sini ya, jadi acuannya begini. Apa ini? Counterclockwise acuannya. Jadi untuk yang R ngitungnya bukan ngambil derajatnya bukan dari sini, tapi begini. Nah, kemudian yang satu lagi B. Kalau B dia kan balik. Awalnya posisi robot ke sana menghadap ke sini. Berarti dia kan 180. Nah, di sini 180. Nah, saya udah dapat nih variabel baru untuk metode substitusi eliminasinya. Nah, sekarang ini kita hapus dulu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan di sini, nah, menjumlahkan nilai ini. Nah, jadi ini dijumlahkan. Misal LBL di sini nilainya 270 ditambah B itu 180, kemudian ditambah 270 lagi. Nah, di sini nilainya berapa nih ya? 270 tambah 270. Kita hitung dulu ya. 80 0 14 tambah 5 14 tambah 8 22 2. Nah, ini 720 nilainya. Oke, kita dapat 720. Kemudian saya ambil, ini saya hapus aja ya. Saya tulis 720. LBL saya taruh di sebelah sini aja. LBL 720. Kemudian untuk SBL kita jumlahkan, S itu 0, B 180, L 270. Ini nilainya 450 ya. 450. Nah, kemudian saya ambil contoh satu lagi, LBS. L 270, 180, S ini 450 juga. Nah, kenapa kok saya bikin seperti ini? Nah, ini saya jelaskan di proses berikutnya biar langsung paham. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan di sini masing-masing ini tadi ya, masing-masing pola kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, kemudian kita
Saya kemarin tuh pakai modulus. Nah, jadi masing-masing nilai ini nanti dimodulus. Dimodulus gitu ya. Dimodulus misal 720. 720 modulus itu simbolnya gini ya, persen ya. Modulusnya berapa nilainya? 360. Kenapa 360? Karena tadi saya asumsinya pakai sistem derajat itu dia kan satu putaran 360. Jadi saya modulus 360 biar dapat nilai itu sendiri. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan 720. Modulus sudah paham ya. Modulus itu misalkan saya punya 4, angka 4. Modulus itu jadi hasil sisa pembagian. Nah, jadi misal 4 bagi 3. 4 bagi 3 berapa? Di sini kan 1, 3 dikurangi, nah gitu kan hitung-hitungannya 1. Nah, modulus itu ini ya. Nah, jadi modulus itu hasil sisa pembagian. Jadi kalau 4 dibagi 3, 4 dimodulus 3 nilainya 1. 5 dimodulus 3 hasilnya 2. Itu modulus. Nah, kemudian ini saya modulus yang apa ini tadi, LBL saya modulus. Nah, ketemunya 720 dibagi 360 berapa? 720 dibagi 360 itu hasilnya 2, gak ada sisanya kan, berarti 0. Nah, setelah kita proses modulus ini, kita kembalikan lagi ke sini. Nah, ini nanti ketemunya 0. Kalau 0 itu berarti dia kedapatan S. Balik muter ke sini dia. Nah, ketemu kan akhirnya. Nah, jadi nanti kalau ketemu nilai yang nilainya 720 itu bakal menggantikan variabel S. Nah, sekarang ambil contoh lagi 450. Oke, 450 kita modulus. Udah ya. LBL, sekarang kita ambil satu lagi SBL. SBL tadi itu nilainya 450. 450 kita modulus 360. Nah, di sini sisa berapa? 90. Ya kan, 450 kalau dibagi 360 kan 1, sisanya 90, berarti hasilnya 90. Nah, ini kalau dikembalikan ke sini lagi ketemunya R. Nah, ini dikembalikan ke sini lagi dapat. Nah, ini sama 450 ini juga R. Nah, sampai sini kira-kira paham ya? Saya hapus. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sebenarnya bisa pakai cara lain sih, terserah logika dan imajinasi kalian masing-masing ya. Dan ini pun sama. Nah, jadi kalau misalkan kita udah dapat hasil modulusnya itu tadi, hasil modulusnya ini, kita bakal dapetin variabel untuk substitusinya, variabel penggantinya ya. Nah, sampai sini masih belum selesai. Karena di sini tuh masih kita baru dapetin nilai ininya. Nah, jadi nanti maksudnya itu kan begini sebenarnya. Kalau robot ketemu, nah jadi tadi kan di metode nomor 4, langkah nomor 4 itu kita simpan tikungan yang dilalui, menyimpan tikungan yang dilalui. Kita balik lagi, ulang lagi dari awal, start. Sini dia belok kiri ya. L, saya ganti spidol dulu. Spidolnya habis, kita pakai yang biru aja. Jadi awalnya kan di sini L ya, L, kemudian sini B, kemudian sini L lagi, terus sini kanan kiri, kanan kiri, kemudian M, selesai. Nah, tadi di metode nomor 4 ini kan saya katakan menyimpan setiap tikungan yang dilalui. Nah, tadi udah saya bilang menggunakan tipe variabel array tadi yang di counter. Nah, jadi di sini tuh kita bakal dapat, oh ini tikungan pertama. Tahunya dari mana kalau ini tikungan pertama? Balik lagi ke sini, dapat pola dari lintasan yang dilewati. Kira-kira di sini dapat pola yang mana? Nah, gitu kan, dapat pola yang mana? Nah, di sini modelnya yang ini, gitu kan, L. Berarti disimpan. Ketika mendapatkan pola pertama yang seperti ini,
berarti dia pakai counter tadi, kita bikin variabel array counter, kita mulai dari 0 ya, berarti jalan pertama yang dilewati di sini adalah, kemudian balik ke sini, oh dia buntu. Nah, buntu di sini polanya yang mana, kan dapat yang ini, dia back kan, kembali back, kita tulis B, dia counter lagi terus 1, nah kemudian terus sampai selesai, sampai ketemu pola yang ini M. Di sini kalau kita hitung berarti harusnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini ada 7 pad atau 7 tikungan, atau kalian bisa menyebut sebagai indeks atau sebagainya, terserah. Nah, berarti di sini ada 7 titik tikungan yang dilalui. Dimulai dari 0 berarti nyampainya cuma 6. Nah, setelah kita bisa nyimpan ini, tadi kan masuk ke proses yang kelima, menyederhanakannya tadi menggunakan ini. Nah, di sini LBL, di sini ada nggak dari ketujuh pola ini, pad ini ada nggak yang masuk ke sini? Nah, di sini kita urut. Jadi nanti setelah kita dapatkan yang kelima ini, langkah ini saya hapus ya. Ini saya pindah aja di sini. R tadi 90, S sama dengan 0, L-nya 270, B 180. Saya hapus. Nah, jadi langkah ke-6 setelah menyederhanakan pad, kita lakukan proses scanning. Nah, scanning di sini bukan scanning pad lagi, tapi scanning untuk melakukan substitusi eliminasi tadi. Nah, gitu ya. Scanningnya beda dengan yang scanning pad tadi di awal. Nah, untuk di tahapan proses ini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Nah, yang pertama itu bisa proses penyederhanaan padnya bisa ketika robot sambil jalan. Tiap ketemu kan ini tadi nyimpan di proses, diambil 3 jadi pembacaannya itu di scanning tiap 3 gitu ya, digeser. Jadi nanti di looping pakai for, digeser pengambilan ini variabel padnya. Bisa juga tadi yang pertama saya katakan, proses penyederhanaannya bisa ketika robot sambil jalan kan dapat ini kan nanti ke counter kan 0, di sini 0, 1, 2. Nah, sambil jalan bisa sambil disederhanakan atau nunggu finish dulu, nggak apa-apa kan. 0, 1, 2, 3, sini 4, 0, 1, 2, 3. Oh ya, benar ya, 5, 6-nya kan E. Nah, bisa sambil jalan atau nunggu finish dulu. Kalau yang saya buat kemarin, jadi nunggu finish dulu. Jadi gak masalah, soalnya tiap padnya ini udah kita simpan. Jadi ini udah kita simpan, jadi gak masalah kalau misalkan prosesnya diambil setelah semua padnya dilalui atau udah selesai gitu ya, udah nyampe finish. Nah, untuk pengambilannya sendiri, proses scanning ininya, tiap variabelnya ini bisa dari kiri, dimulai dari kiri atau dari kanan, sama aja. Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau saya kemarin ambil dari kiri, kalau saya kemarin tuh prosesnya setelah nyampe finish dulu, ini kan udah kesimpan, dan baru saya scanning untuk disederhanakan menggantikan ini. Nah, jadi ini ambil data ya, proses scanningnya 33. Kenapa 33? Karena menyesuaikan rule-nya ini. Nah, jadi yang bisa diganti itu kan, yang bisa dieliminasi itu kan 3 variabel ini, gandengan, bisa disubstitusi dengan ini nanti. Nah, sekarang kita cocokkan. Jadi tadi saya katakan di sini tuh uniknya tengahnya itu pasti B semua ya. Nah, B semua. Nah, jadi kemarin saya tuh pakai logika seperti ini di programnya. Proses scanning, saya looping. Jadi ini tuh kemarin di looping. Nah, sampai berapa loopingnya? Sampai jumlah padnya. Tadi kan kita waktu proses nyimpan ini kan saya bilang tadi pakai array kemudian di counter gitu kan. Nah, tujuannya pakai counter itu supaya kita tahu jumlah padnya, supaya kita dapetin ininya nih maksudnya.
Nah, ini tuh tujuannya counter seperti itu. Biar kita tahu jumlah petnya. Nah, nanti kita proses looping sebatas jumlah petnya tadi. Nah, prosesnya di sini saya kemarin begini. Jadi, kalau ketika proses looping, jadi kan kita loopingnya pakai for nih. 0, 1, 2, 3, batasnya sampai 6, dimulai dari 0, for 0 sampai 6 gitu ya, plus. Nah, kalau selama proses looping ini kita temukan B, nah jadi yang acuannya itu B. Kalau ketemu nilai B, if B gitu ya, if B baru diproses. Nah, prosesnya gimana? Dijumlahkan. Nah, jadi dijumlahkan. Kalau ketemu B, selama proses scanning ini ketemu B, kita ambil nilai sebelumnya dan nilai setelahnya. Saya anggap main I gini ya, nilai sebelumnya maksudnya, dan nilai setelahnya plus. Nah, ini kan tadi udah disimpan. Nah, jadi nilai ini tuh udah ada. Jadi di setiap array yang ke-6 nilainya E, di setiap array yang ke-5 nilainya L, di setiap array yang kedua nilainya L. Nah, jadi ketika proses looping kedapatan B, saya ambil nilai sebelumnya ditambah, jadi nilai sebelumnya ditambah nilai saat ini ditambah nilai setelahnya plus 1. Sampai sini paham ya kira-kira ya. Nah, ini kan saya dapat B, ketemu B. Pertama kan kita proses mulai dari 0. Nah, saya cek nih, di 0 apakah untuk array ke-0, variabel array ke-0, apakah isinya B? Nah, kalau bukan berarti terus looping. Ini if else-nya. Nah, kalau bukan tetap lanjut looping dia ke 1. Nah, apakah nilai yang di array 1 ini B? Apakah B? Kalau iya, kita ambil nilai sebelumnya. Nah, di sini kan nilai sebelumnya L. Ini kan udah kita simpan. Ini udah kita record semua nih. Tiap-tiap array ini nilainya udah ada. Nah, kita ambil nilai sebelumnya ditambah nilai saat ini. Nilai saat ini tuh berarti ketika array-nya sekarang 1 ya, ditambah nilai setelahnya. Nah, jadi tujuannya disimpan tuh kita jadinya bisa tahu gitu. Nah, diambil ini, jadi ini nanti dijumlahkan. Nah, ini L tadi nilainya berapa? L tadi ini kan 270. Saya hapus ya. L nilainya 270. B nilainya berapa? B 180. Kemudian L lagi 270. Dijumlah tadi untuk LBL 720 kan. 720 pakai sistem modulus tadi 360, nilainya 0. Nah, kalau 0 dia balik ke sini. Kalau 0 dia berarti maksudnya S, bisa disubstitusi dengan variabel baru yaitu S. Nah, berarti di sini LBL nanti akan menggantikan, ini saya hapus sudah ngaji, saya hapus. Nah, berarti di sini menggantikan untuk LBL menggantikan S. Nah, hilang deh yang ini sekarang hilang, jadi sisa R, L, E gitu kan. Nah, ini tetap dilanjut proses loopingnya, tetap lanjut scanning. Jadi prosesnya begitu ya, terus menerus di scanning terus. Ini juga scanning SRRE. Nah, apakah untuk pet yang baru ini ada yang sama dengan salah satu dari ini? Nah, kalau misalkan ada, lanjut seperti tadi lagi prosesnya. Kalau ketemu B, maka begini. Kalau enggak, lanjut di looping. Nah, begitupun juga ini. Ini kan udah enggak ada B-nya ya. B-nya di sini udah hilang, berarti bisa dikatakan ini adalah
shortcut-nya atau jalur terpendek atau jalur tercepat dari si robot mesolving. Nah, sekarang kita kembalikan ke lintasan sini. Benar nggak kira-kira? Sekarang kita coba start dari sini. Robot jalan di sini, petnya yang pertama dia S, ketemu tikungan dia S. Di sini, nah di sini kan ini S. Terus kemudian di sini dia belok kanan, di sini dia belok kanan, kemudian di sini belok kiri, ketemu E, udah selesai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya penjabarannya. Kira-kira ya begitulah ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah ya, atau bisa DM atau WA juga nggak apa-apa. Mungkin next video saya akan bahas tentang programnya ya. Nah, kalau ini kan secara garis saya bahas tentang algoritma path planningnya secara garis besar aja. Jadi kurang lebih itu tadi langkah-langkahnya: identifikasi lintasan, left rule, membuat pergerakan robot, menyimpan setiap tikungan, menyederhanakan path, scanning, udah selesai. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.